Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niyamana Trisnayani dengan NIM 2113011095 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Rombel 7 Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS. Pertanyaan yang pertama, Tuhan adalah kebenaran. Tuhan ada di mana-mana. Jangan pernah bersandar pada ketidakbenaran dalam keadaan apapun. Jika mengikuti jalan ketidakbenaran, kita tidak akan dapat mengembangkan kasih. Maka dari itu, kembangkanlah kasih sepanjang waktu. Berikanlah contoh dalam kehidupan sehari-hari bagaimana mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan yang widi dengan mengikuti kebenaran. Cara saya mengembangkan kasih kepada seluruh ciptaan Tuhan yaitu dengan mengimplementasikan konsep Tritekarana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti setiap hari saya membersihkan lingkungan rumah, menyiram tanaman, dan selalu menyayangi hewan peliharaan dengan memberikan mereka makanan dan membersihkannya dengan cara seperti itulah bentuk pengembangan kasih terhadap ciptaan Tuhan yaitu makhluk hidup. Sedangkan bentuk pengembangan kasih kepada ciptaan Tuhan yaitu manusia, saya senantiasa menghormati orang walaupun orang tersebut lebih tua ataupun lebih muda dari saya. Saya juga senantiasa membantu tetangga saat tetangga saya mengadakan upacara manusia yatnya maupun yatnya yang lainnya. Dengan menerapkan konsep Tritekarana dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan makhluk hidup. Pertanyaan yang kedua, dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang-ulang akan membawa ketenangan pikiran. Jelaskan sesuai dengan konsep Bhakti Marga mengapa hal itu bisa terjadi. Dengan mengucapkan mantra yang benar dan berulang akan membawa ketenangan. Hal itu bisa terjadi karena mantra yang benar akan menjadi salah satu media komunikasi langsung antara manusia dengan ide Sang Yang Widi. Tanpa perantara, hal itu dapat membuat kita menjadi lebih tenang dan merasa damai. Kita juga dapat berkonsentrasi dan memusatkan diri terhadap Tuhan. Sesuai dengan konsep Bhakti Marga, suatu ajaran yang mendorong umat untuk tulus ikhlas dan sepenuh hati mengabdi atas dasar kesadaran pengabdian, sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran akan mencapai kedamaian. Pertanyaan selanjutnya, sesuai dengan konsep Catur Marga, berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kau lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, kita tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Engkau mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosa dari masyarakat, namun engkau tidak dapat menyembunyikannya dari Tuhan. Sesuai dengan konsep Catur Marga, pengalaman hidup yang pernah saya alami dan memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang saya lakukan sebelumnya adalah dari kecil saya sudah sering melakukan atau melaksanakan ngayah di pura maupun ngayah membantu tetangga pada saat tetangga melaksanakan upacara yatnya seperti upacara potong gigi dan lainnya. Hal yang saya rasakan setelahnya, pada saat saya melaksanakan upacara yatnya, sangat banyak tetangga dan teman-teman yang berdatangan untuk membantu saya, padahal itu merupakan suatu pengalaman yang sangat sederhana namun bermakna dalam hidup saya. Setelah itu, saya berpikir apapun yang kita tanam, walaupun kecil atau besarnya hal baik yang kita lakukan, pasti akan menghasilkan hal baik pula. Apapun yang kita tanam saat ini, itu yang akan kita tuai nantinya. Jika kita berbuat baik kepada seseorang dengan tulus ikhlas, maka orang sekitar kita juga akan berbuat baik kepada kita. Banyaklah berbuat baik tanpa pernah berpikir dan berharap suatu balasan. Dengan begitu niscaya kita akan selalu mendapatkan karunia Tuhan tanpa pernah terpikir dan kita sadari. Pertanyaan selanjutnya, sebelum meditasi cucilah muka, tangan, serta kaki. Atau Anda mandi untuk membersihkan badan dari kotoran sekaligus membuat badan menjadi segar. Duduklah dengan memakai alas dari kain, tikar, ataupun selimut. Posisikan tegak lurus dan tangan diletakkan di pangkuan dalam posisi rileks. Pejamkan mata serta tenangkan pikiran beberapa detik. Setelah itu ucapkan mantra, jelaskan masing-masing tahap tersebut. Pada saat membersihkan diri, itu adalah simbol bahwa kita dapat membuang hal-hal yang buruk yang
yang terdapat pada diri kita. Selanjutnya, pada tahap duduk dengan berlalaskan kain atau selimut, dengan posisi badan yang tegak, dengan tangan yang berada di pangkuan, dengan benar kita dapat mendapatkan kenyamanan, dan pada saat mengucapkan mantra kita memperoleh kenyamanan. Pada tahap memejamkan mata dan memusatkan pikiran dapat memperoleh ketenangan, rasa damai karena pikiran kita dipusatkan untuk ide Sang Yang Widi. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan hubungan antara yoga, surya namaskar, dan pranayama terhadap kesehatan, dan berikan contoh pranayama yang cocok untuk asana tersebut. Gambarkan rangkaian yoga surya namaskar yang Anda ketahui dan maknanya. Hubungan antara yoga surya namaskar dan pranayama adalah yoga surya namaskar dapat disebut dengan pemujaan kepada dewa matahari atau surya. Pemujaan ini sangat penting karena bisa membersihkan diri manusia dengan sinar dewa matahari. Kemudian pranayama merupakan teknik pernapasan yang dapat mengatur aliran energi pada tubuh manusia. Jadi antara yoga surya namaskar dan pranayama memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain, yaitu dapat menenangkan jiwa dan pikiran manusia. Rangkaian yoga surya namaskar yang saya ketahui adalah Pranamasana dan Hasta Uttasana. Pertanyaan selanjutnya, ide Sang Yang Widi bersifat iwiapi wiapaka. Ada di mana-mana. Jelaskan bagaimana Anda dapat membuktikan bahwa Tuhan ada di mana-mana. Ide Sang Yang Widi bersifat ada di mana-mana. Hal tersebut tidak bisa kita gambarkan dan kita tidak mengetahui keberadaan Tuhan di mana. Tapi, hal itu bisa saya buktikan dengan kepercayaan dan keyakinan kita karena apapun yang kita lakukan dan kita perbuat, Tuhan selalu ada di setiap jalan yang kita tempuh. Kita percaya Tuhan selalu berada di samping kita untuk menuntun kita. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada di hati kita. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan mengetahui segalanya di dunia ini. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan mengapa Sruti dan Semerti merupakan sumber utama hukum Hindu. Sruti dan Semerti merupakan sumber utama hukum karena di dalam kitab Sruti dan Semerti membuat banyak peraturan yang bersifat mendasar yang berfungsi untuk mengatur dan menentukan sanksi. Di dalam kitab Sruti terdapat serangkaian materi tentang hukum dasar dan dapat dijadikan pedoman untuk umat Hindu dalam mencapai tujuan hidup atau catur purusa arta. Setiap pelanggaran baik yang biasa maupun adat, tindak pidana yang lainnya, semuanya itu diancam hukuman. Sifat ancamannya mulai dari ancaman yang ringan sampai pada hukuman yang berat. Ancaman hukuman mati berlaku untuk siapa saja yang melakukan tindakan kejahatan. Semerti merupakan kitab suci yang telah tersusun secara teratur. Kitab ini dibagi menjadi 12 bab. Bila kita mempelajari kitab hukum Hindu, kita banyak menemukan pokok pikiran yang berkaitan dengan hukum. Hal ini menunjukkan hukum Hindu mengalami proses pengembangan. Pertanyaan selanjutnya, berikanlah contoh pengalaman hidup yang pernah Anda alami yang ada hubungannya dengan renungan berikut. Apapun perbuatan yang kita lakukan, engkau akan menuai hasil yang sepadan. Maka dari itu, engkau harus mengembangkan moralitas dan meresapkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketika makanan menjadi basi, tidak ada gunanya menyimpan makanan tersebut, karena ia akan menjadi semakin basi. Anda mungkin saja bisa menyembunyikan dosa-dosamu dari masyarakat, namun Anda tidak dapat menyembunyikan apapun dari Tuhan. Pengalaman hidup yang pernah saya alami dan berkaitan dengan renungan tersebut adalah sebagai contohnya, saya dari kecil selalu belajar dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya saya bisa berada pada posisi ini, mendapatkan sekolah yang saya inginkan dengan kampus negeri yang saya impikan. Itu merupakan suatu karma yang kita dapat tidak sadari namun akan menghasilkan kebaikan nantinya. Seorang yang bersungguh-sungguh untuk belajar, maka sekecil apapun hal yang dilakukan pasti ada hasilnya yang akan didapatkan baik atau buruknya perbuatan itu. Sama halnya kita menanam tomat, tidak akan mungkin apel yang kita petik. Yoga dan meditasi adalah salah satu cara untuk kita dapat mendapatkan ketenangan jiwa, perasaan damai, dan bisa melepaskan kita dari rasa stres. Yoga dan meditasi bisa kita lakukan oleh semua
agama bukan cuma pemeluk agama Hindu, karena sebenarnya yang dilakukan pada saat kita melakukan meditasi yoga adalah menenangkan pikiran, pemusatan pikiran, dan pengaturan nafas. Jelaskan mengapa yoga asanas penting untuk meditasi. Yoga asanas penting untuk meditasi karena ketika melakukan yoga asanas dengan posisi duduk pada saat melakukan meditasi, hal itu sangat penting dilakukan karena jika posisi tubuh salah, maka meditasi yang kita lakukan tidak akan bermakna. Manfaat yang kita dapatkan ketika melakukan yoga asanas dapat membantu meredakan stres, mengurangi racun dalam tubuh, dan menyembuhkan beberapa penyakit, melatih pernafasan dan fokus kita. Pertanyaan selanjutnya, era modern saat ini yang lebih mengutamakan teknologi digital dan era informasi global membuat orang-orang lupa dan cenderung menyibukkan diri ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan hiburan teknologi semata. Hal inilah yang menyebabkan kurangnya kehidupan sosial dan bahkan berkurangnya rasa peduli terhadap kemanusiaan. Hal itu disebabkan oleh peranan teknologi yang menguasai hampir seluruh waktu dalam kehidupan manusia masa kini. Seakan keutamaan terlahir sebagai manusia terabaikan. Jelaskan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman yang menjadikan manusia selalu terus berkembang, serta mengapa manusia merupakan suatu hal yang paling utama. Dalam ajaran Hindu, manusia merupakan kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman, yang menjadikan selalu terus berkembang. Jasmani merupakan badan atau tubuh manusia, sedangkan rohani merupakan hakikat Tuhan yang kekal abadi, yang disebut dengan atman. Manusia memiliki 3 lapisan badan yang terdiri dari suksma sarira, anta karana sarira, dan stula sarira yang disebut dengan tri sarira. Stula sarira di dalam konsep Hindu terdiri dari unsur-unsur panca mahabhuta yaitu pertiwi, teja, bayu, akasa, dan apa. Tubuh manusia adalah buana alit. Proses terbentuknya pun sama seperti proses terjadinya buana agung. Manusia tersebut disebut dengan makhluk utama karena manusia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu berpikir, berkata, dan bertindak. Manusia merupakan tempat perbuatan buruk maupun perbuatan baik. Dengan adanya viveka di dalam diri manusia, hendaknya memiliki kemampuan untuk membedakan yang mana yang hal yang baik ataupun hal yang buruk. Sebagai manusia, hendaknya menghindari perbuatan yang buruk untuk mencapai keharmonisan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, manusia dianggap sebagai makhluk terpenting yang diciptakan oleh Tuhan. Baik, itu tadi jawaban dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.